Perhatikan, pasukan khusus menyamar menjadi satpam. Tiba-tiba seorang wanita cantik mendekatinya. Namun wanita cantik itu belum sempat berbicara. Sebuah mobil van melaju dengan kencang, meluncur dan menghancurkan palang pintu tol. Segera setelah itu, beberapa preman turun dari mobil. Mereka berniat membawa wanita cantik itu pergi. Namun pria muda itu segera menghentikan mereka. Pergi dari sini. Pergi membuat onar di tempat lain. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Preman itu belum pernah melihat satpam yang begitu sombong. Dalam kemarahan, ia langsung menendang, menggulingkan meja pria muda itu. Ia juga memanggil anak buahnya untuk menyerang, memberi pelajaran kepada pria muda itu. Tanpa disadari, preman yang biasanya sombong, hari ini justru menghadapi lawan yang tangguh. Terlihat pria muda itu dengan cepat. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Dengan mudah mengatasi semua lawan. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Berlutut. Namun, bagaimana mungkin preman itu mengalah kepada seorang satpam, mengancam bahwa kakaknya akan segera datang. Jika berani mengganggu, ia akan membuat pria muda itu tidak bisa melihat matahari besok. Wanita cantik di samping mendengar, menganjurkan pria muda untuk segera melarikan diri, mengatakan bahwa pemimpin gangster adalah penguasa lokal yang memiliki kekuasaan di dunia kriminal dan hukum. Sama sekali bukan masyarakat biasa yang bisa sembarangan diprovokasi. Du Yuanying, apakah dia sangat hebat? Namun, saat pria muda ini baru saja selesai berbicara, tiba-tiba datang puluhan mobil mewah, parkir di tepi jalan. Terlihat dari mobil turun ratusan orang berpakaian hitam dengan rapi, berlutut di depan pria muda. Du Yuanying dari Provinsi Dong. Pernah bertemu dengan Tuan Han. Temui Tuan Han. Saya menyerahkan Provinsi Dong kepadamu. Kamu harus membesarkan ini. Penguasa lokal yang memeras rakyat. Tuan Han, mohon pengertian. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Biarkan dia membayar harganya. Jika ada kesempatan lagi, menebus kesalahan dengan kematian. Ya, segera pria muda itu berkata. Dia harus pergi mengantarkan dokumen kepada istrinya. Sebelum dia kembali, mengembalikan pos satpam ke keadaan semula. Dan ketika dia tiba di hotel dengan membawa dokumen. Namun, dia menemukan bahwa di dalam kamar selain istrinya, ada seorang pria asing lagi. Siapa dia? Kalian. Apa yang harus dilakukan di hotel? Apakah kamu mengenalnya? Ini adalah suamiku. Han Yuxuan. Han Yuxuan. Ada seorang pria asing lagi. Zhao Sichong. Wakil Direktur Kamar Dagang Qinglong. Si kecil sepertimu juga pernah mendengar nama besar Kamar Dagang Qinglong, kan? Industri Du Yuanying di Provinsi Dong. Saya Tuan Du, Wakil Direktur yang ditunjuk langsung. Film pengecut. Film Qi. Adapun Ruok Sui dan aku. Film pengecut. Kami sudah lama berteman. Kami di sini membahas beberapa hal pekerjaan. Melihat dari kata-kata si anak orang kaya, semuanya adalah provokasi terhadap pria muda. Istri tidak hanya tidak membela pria muda, malah memarahi pria muda karena statusnya tidak perlu tahu tentang pekerjaannya. Bagaimanapun juga, tingkat sosial berbeda. Bahkan jika dia berbicara, dia juga tidak akan mengerti. Pria muda berkata seorang wanita bersuami tidak seharusnya dengan mudah bergaul dengan orang lain. Datang ke hotel untuk membahas pekerjaan. Namun, istri merasa bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk membawa keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Memarahi seorang pria muda satpam. Siapa yang berhak meragukannya? Kamu pergi ke hotel dengan pria lain. Sebagai suamimu, bahkan hak dasar untuk mengetahui pun tidak ada. Cukup, Han Yuxuan. Simpan pikiranmu yang menjijikan itu. Dengan statusmu sekarang. Bahkan jika aku memberitahumu, apakah kamu bisa membantuku? Segera setelah itu, wanita memberitahu anak orang kaya. Atur ulang janji di waktu lain. Setelah mengatakannya, dia menarik paksa pria muda itu pergi. Namun, pria muda itu merasa istri harus memberikan penjelasan tentang hal ini. Tak disangka, itu justru membuat wanita sangat marah. Bahkan memutuskan di tempat untuk bercerai dengan pria muda itu. Tidak ada terjemahan yang relevan. Aku lelah. Tidak ada terjemahan yang relevan. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada terjemahan yang relevan. Setiap hari aku berusaha untuk kebangkitan keluarga Sen. Menginvestasikan segala upaya. Tidak ada terjemahan yang relevan. Dan kamu, film VG, bermalas-malasan, tidak berguna. Apakah kamu tahu? Jika kamu datang 1 detik lebih lambat, keluarga Sen bisa mendapatkan pengakuan dari Kamar Dagang Qinglong, mendapatkan pesanan senilai 10 miliar. Dan kamu telah merusak semuanya. Pria muda itu berkata bahwa anak orang kaya tidak memiliki hak untuk menggerakkan proyek 10 miliar dari Kamar Dagang Qinglong. Kedua, dengan ukuran keluarga Sen saat ini, mereka sama sekali tidak bisa menangani pesanan sebesar itu.
mengingatkan dia bahwa langkahnya terlalu besar, hanya akan mengakibatkan kekalahan total. Namun wanita itu merasa, pria muda itu sedang mengajarinya cara bekerja. Sombong menganggap seorang satpam miskin. Apa haknya untuk mengatur dia? Lalu dia memberitahu pria muda itu, besok adalah pesta ulang tahun ibunya. Saat itu, semua tokoh terkenal dari Provinsi Dong akan hadir untuk merayakan ulang tahun. Dia tidak ingin di malam sebelum pesta ulang tahun mengungkap skandal perceraian, memperingatkan pria muda bahwa setelah pesta ulang tahun selesai, mereka akan bercerai. Keluarga Sen baru saja berkembang selama 5 tahun. Lebih baik tetap rendah hati. Keluarga bangsawan lama itu sepertinya tidak akan memberi muka kepada keluarga Sen jika pesta ulang tahun terlalu mencolok. Namun tidak ada yang memberi selamat. Keluarga Sen akan menjadi bahan tertawaan seluruh Provinsi Dong, bahkan bisa mempengaruhi nilai pasar keluarga Sen. Cukup, Han Yuxuan. Jika kamu tidak mengerti, bisa tidak usah bicara sembarangan. Keluarga Sen dalam waktu 5 tahun singkat ini sudah bisa berkembang sampai sekarang. Seluruh Provinsi Dong banyak yang ingin menjilat kita. Mengenai kamu, seorang satpam, apa hak Anda untuk berbicara besar tentang keluarga Sen? Ingin mendapatkan keunggulan dengan menekan saya, untuk mendapatkan rasa superioritas. Hal yang paling aku benci adalah orang seperti kamu. Katak dalam tempurung, tidak berguna untuk tugas besar. Keluarga Sen di bawah pengalihan sumber daya yang disengaja dari Anda. Baru saja memulai, sudah ingin melangkah jauh. Namun sangat, sungguh konyol. Di mata keluarga bangsawan lama, keluarga Sen hanyalah si kecil. Seandainya tidak ada Anda yang melindungi di belakang, saya tidak bisa merasakan kebebasan. Sudah lama dibagi-bagi. Sen Ruoxue bahkan masih bermimpi. Keluarga-keluarga ini akan memberi selamat kepada keluarga Sen. Bodoh. Tapi, saya khawatir pesta ulang tahun besok hanya anggota keluarga Sen yang akan hadir. Karena dia ingin menjaga muka. Bisa jadi, maka berikan dia. Siapkan pesanan senilai ratusan miliar. Fei Kecai Huang mengungkapkan identitas kepada semua keluarga besar. Bisa jadi, beritahu mereka, saya akan hadir di pesta ulang tahun keluarga Sen. Populasi, Sen Ruoxue bersikap seperti itu kepada Anda. Anda masih harus membantunya. Terakhir kali, dengan pengaruh Anda, saya takut pada orang-orang tua di ibu kota akan datang semua. Ibu, selamat ulang tahun. Ibu kembali. Han Yuxuan, ibu saya merayakan ulang tahun ke-50 hari ini. Anda hanya memberikan kue rusak ini. Kue ini saya buat sendiri. Itu juga merupakan niat baik saya. Tamu yang hadir, siapa yang memberikan hadiah? Bukan yang bernilai di atas 1 juta. Niat seorang satpam berharga berapa? Ziming, hari ini adalah pesta ulang tahun ibu. Baru saja menghitung. Hitung lagi. Kak, jangan berbicara untuknya. Pesta ulang tahun ibu. Bahkan tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun yang layak. Menurut saya, dengan sikap seperti itu, dia tidak layak untuk masuk. Ganti dengan seragam satpammu. Pergi jaga di depan pintu. Sudahlah, Ziming. Han Yuxuan, kamu duduk di depan pintu. Ibu, kamu membiarkanku duduk di depan. Kalau tidak, kamu seorang satpam. Tidak duduk di depan menjaga, malah ingin masuk ke dalam. Kembali, aku adalah suami Ruoxue. Kamu masih berani membicarakan ini? Seandainya bukan karena kamu yang menjadi beban ini, Ruoxue sudah lama menikah dengan keluarga kaya. Bisnis, tidak akan ada yang datang ke ulang tahunku yang ke-50 hari ini. Hanya segelintir orang yang datang. 5 tahun yang lalu, keluarga Sen hanyalah keluarga kelas bawah. Sekarang meskipun telah bangkit, mereka belum benar-benar mendapatkan pengakuan dari kalangan atas. Kembali, masih sepi pengunjung. Hehe, saya mengerti maksudmu. Sepertinya keluarga Sen ada hari ini. Ada hubungannya dengan kamu. Kebangkitan keluarga Sen. Memang semua itu aku yang mendorongnya. Apa yang kamu katakan? Han Yuxuan, kebangkitan keluarga Sen. Tetapi Ruoxue menginvestasikan 5 tahun. Untuk hasil ini, semua orang melihatnya. Kamu bilang itu adalah prestasimu. Kamu memang tidak tahu malu. Cukup, Han Yuxuan. Hari ini adalah pesta ulang tahun ibuku. Aku sudah bilang padamu, jangan buat ibuku dan adikku marah. Aku hanya menyatakan fakta. Kamu ingin muka, aku bisa memberikannya padamu, agar tamu keluarga Senmu penuh. Tapi kamu harus tahu, muka ini, itu yang saya berikan. Kak, apakah kamu mendengar? Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia seorang satpam. Seandainya bukan karena keluarga Sen memberinya makan, dia sudah mati kelaparan di jalan. Sekarang dia bahkan masih bilang, dia bisa membawa banyak tamu untuk keluarga Sen.
benar-benar tidak tahu malu. Kepala keluarga Feng dari Provinsi Dong datang. Kepala keluarga Ning dari Provinsi Dong datang. Wakil Direktur Kamar Dagang Qinglong, Zhao Xichong, memimpin toko bisnis dari Provinsi Dong. Dan kepala keluarga Feng, Zhu, Jiang, dan Ning. Kepala keluarga empat ini, silakan minggir. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Sen. Ibu, keluarga besar Zhu, Feng, Jiang, dan Ning ini, semuanya adalah keluarga terpandang dari Provinsi Dong. Masing-masing memiliki kekuatan yang tidak kalah dari keluarga Sen. Mereka datang untuk memberi selamat ulang tahun padamu. Itu semua adalah prestasi Tuan Zhao. Pernah bertemu dengan Tuan Zhao. Pernah bertemu dengan 4 orang. Hari ini keluarga Sen saya benar-benar bahagia. Halaman penuh kemuliaan. Nyonya, Anda terlalu sopan. Ruoxue dan saya adalah teman lama. Kali ini saya kebetulan punya waktu untuk datang ke Provinsi Dong. Membawa tokoh-tokoh terkemuka Provinsi Dong untuk merayakan ulang tahun Nyonya tua. Di mana tamumu? Ibu, Tuan Zhao ada di sini. Jangan biarkan Han Yuxuan mempermalukan diri. Kakak, dia sendiri yang ingin menjadi badut. Nada bicaranya itu, seolah-olah tamu-tamu terkemuka ini, seperti dia yang mengundang mereka. Tamu-tamu yang dibawa oleh badut seperti ini, juga bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka. Kamu itu siapa sih? Berani menghina orang yang dibawa oleh Zhao Xichong. Apakah kamu ingin membuat keluarga Sen menyinggung orang-orang berpengaruh di Haicheng? Tuan Zhao, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini. Tuan Zhao, tenanglah, tenanglah. Han Yuxuan, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menggagalkan kesempatan keluarga Sen saya? Han Yuxuan, bisakah kamu tidak menjawab dengan membosankan? Aku sudah bilang padamu, Zhao Zong hanyalah temanku. Kenapa kamu selalu menargetkannya? Hanya seorang wakil direktur. Dia bahkan belum layak untuk aku targetkan. Kamu, aku benar-benar menyesal menikah denganmu. Kembali, Han Yuxuan, mari kita bercerai. Ah, Sen Ruoxue, apa maksudmu dengan ini? Ini adalah maksud yang kamu lihat. Di kartu ini ada 10 juta. Tanda tangani dan ambil uangnya. Kita berpisah dengan baik. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Sen sekarang adalah dariku. Aku juga bisa mengambilnya kembali kapan saja. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak bisa dimengerti. Han Yuxuan, kamu hanyalah anjing penjaga keluarga Sen. Keluarga Sen itu, segala sesuatu yang dimiliki hari ini adalah karena kamu. Jika bukan karena keluarga Sen, kamu sudah mati kelaparan. Gedung, Han Yuxuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Hari ini aku membawamu ke sini, kembali, hanya untuk bercerai. Hal ini, jika tidak, bagaimana kamu bisa memiliki hak untuk datang ke sini? Segera tanda tangani, lalu biarkan saya keluar dari keluarga Sen. Tidak heran sejak saya pertama kali datang ke sini, dia sama sekali tidak layak bersama Yuxuan. Baik. Karena kamu, Sen Ruoxue, kamu, kembali. Saya sudah menandatangani perjanjian perceraian ini, tapi saya berharap, kembali, hahaha, jangan sampai kalian menyesal. Saya di sini, yang akan menyesal hanyalah kamu. Kembali hahaha. Zhao Xichong, kan, kamu, apa sih kamu? Ingat baik-baik, satu kata dariku bisa menghancurkanmu. Cukup, keraguan, kesombongan, kelemahan, tidak mencapai apa-apa. Han Yuxuan, setelah bercerai denganmu, saya pasti bisa menjadi orang seperti Direktur Sen dari grup Suaning. Tidak mungkin akan menyesal. Semua anggota kamar dagang Haicheng. Menghadap Direktur Sen dari grup Suaning. Menghadap Direktur Sen dari grup Suaning. Bahkan membiarkan Yuxuan menjadi seorang satpam. Bahkan membiarkan Yuxuan menjadi seorang satpam. Sudah 5 tahun. Anda masih tidak bisa melupakan dia. Lebih baik bawa dia pergi saja. Lebih baik bawa dia pergi saja. Baik, saya pergi menjemput Yuxuan pulang. Baik, kamu terlalu angkuh. Saya tidak berdaya. Ingat apa yang kamu katakan. Berikan. Uang segini tidak ada artinya bagiku. Mulai hari ini, kamu dan aku berpisah. Tidak tahu terima kasih. Baiklah, kamu memang tidak layak mengambil 1 sen dari kakakku. Han Yuxuan, jangan salahkan aku jika aku tidak memperingatkanmu.
Sebaiknya kamu ambil uang ini. 5 tahun terakhir, keluarga Sen memberimu makan. Tapi mulai sekarang, Anda dan keluarga Sen terputus. Bahkan 3 keluarga besar di Provinsi Dong. Tidak ada tempat berlindung untukmu lagi. Kamu bahkan sulit untuk hidup. Kolam keluarga Sen ini tidak bisa menampung naga sejati Han. Direktur Sen dari grup Suanning di Sengjing datang. Kolam keluarga Sen ini tidak bisa menampung naga sejati Han. Kami sudah bertemu Direktur Sen. Karena keluarga Sen tidak mengenal Gunung Tai, Sen Ruoxue buta akan kenyataan. Maka saya bersedia menggunakan seluruh aset grup. Dengan hormat mengundang Tuan Han bergabung dengan Suanning. Grup Suanning di Sengjing. Bahkan 3 keluarga besar di Provinsi Dong. Tidak sebaik dia datang untuk satpam ini. Grup Suanning Sengjing. Itu adalah dalam beberapa tahun terakhir konglomerat teratas yang sangat berprestasi. Rantai industri keluarga Zhu saya. Semua dikendalikan oleh grup Suanning. Untuk mengendalikannya, konon, bahkan Ketua Wan dari Kamar Dagang Haicheng sangat mengagumi grup Suanning. Saya dengar nilai pasar grup Suanning mencapai ratusan miliar. Jauh lebih besar dari keluarga Sen kami. Sampai-sampai layak membuat Direktur Sen datang memberi selamat. Anda datang khusus hari ini untuk memberi selamat ulang tahun. Keluarga Sen itu apa sih? Juga pantas membuat Direktur Sen datang langsung untuk memberi selamat ulang tahun. Kata-kata Direktur Sen sudah sangat jelas. Kami datang untuk menyambut Tuan baru. Mulai sekarang Tuan Han akan menjadi ketua grup Suanning, menghormati Direktur Han. Tidak mungkin. Dia Han Yuxuan itu siapa sih? Dengan apa dia bisa menjabat sebagai ketua grup Suanning? Sombong. Hanya keluarga Sen berani terhadap grup Suanning saya. Direktur Han tidak sopan. Jika Tuan Han tidak berarti apa-apa, maka keluarga Sen, bukankah itu bahkan lebih rendah dari semut dan debu? Direktur Sen, grup Suanning selalu menjadi tujuan saya. Anda juga selalu saya kagumi. Orang yang ingin Anda jadikan teman. Jika keluarga Sen saya memiliki sesuatu menyinggung pihak grup Suanning, kamu bisa saja mengatakannya. Tidak perlu menggunakan orang ini untuk menekan keluarga Sen kami. Sen Ruoxue, kamu terlalu menganggap tinggi dirimu. Berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga Sen kalian, bahkan jika diberikan 10 tahun lagi, keluarga Sen Anda juga tidak layak bagi grup Suanning untuk ditekan seperti ini. Malam ini saya datang hanya untuk menyambut Tuan Han di grup Suanning. Direktur Sen, karena kamu tidak menganggap keluarga Sen kami berarti, mengapa harus menyelidiki keluarga Sen kami? Kak, pasti itu satpam itu mendekati wanita ini, dan sangat mungkin dia menggunakan uangmu secara diam-diam. Jika tidak, dengan penampilannya yang miskin, dari mana dia bisa mengenal wanita seperti ini? Kamu ini siapa sih? Berani tidak menghormati Direktur Sen? Kamu berani memukulku? Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, saya akan menghancurkan keluarga Senmu. Keluarga Sen saya tinggal di Provinsi Dong. Sekuat apapun grup Suanning, itu hanya di Sengjing. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan penguasa lokal. Apa hakmu untuk menghancurkan keluargaku? Maka, lihat saja. Aku akan menunjukkan bagaimana aku menghancurkan keluargamu. Cobalah sentuh keluargaku. Ayo, coba sentuh aku. Diam dan jangan bicara sembarangan. Direktur Sen, dia sudah dimanjakan olehku. Semoga kamu bisa memakluminya. Ibu, kenapa kamu berbicara mendukungnya? Direktur Sen, aku sarankan kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Adikmu yang lebih dulu berbicara kasar. Jangan salahkan aku. Mulai hari ini, semua proyek di grup Suanning akan menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Sen. Semua yang hadir di sini, jika ada yang berhubungan baik dengan keluarga Sen, itu berarti mereka melawan grup Suanning. Keluarga Sen sangat berkuasa, ya, bahkan berani menyinggung grup Suanning. Tuan Zhao, mohon maaf, keluarga Zhu mundur. Keluarga Sen terlalu menindas. Saya sudah tidak suka sejak lama. Tuan Zhao, kamu adalah temanku. Aku akan memberimu wajah, tapi saya tidak bisa bertahan di keluarga Sen. Mohon Tuan Sen untuk lebih memperhatikan keluarga Feng di masa depan. Saya selalu mengagumi Suan Yu. Di masa depan, mohon Tuan Sen untuk lebih memperhatikan keluarga Feng. Saya memberi kamu muka. Kedepannya, keluarga Jiang dan keluarga Sen tidak akan ada lagi hubungan bisnis. Jaga dirimu baik-baik. Kami pamit. Tunggu. Jangan pergi, semua. Direktur Sen adalah kesalahan kami dari keluarga Sen. Mohon Anda bersikap baik. Biarkan keluarga Sen pergi. Tuan Han, bagaimana Anda ingin menangani keluarga Sen? Saya tidak mengenal Anda, kan?
Tapi saya sudah mengenal Anda sejak lama. Jangan berpura-pura lagi, Han Yuxuan. Saya bilang, bagaimana Anda bisa begitu percaya diri? Ternyata karena wanita ini. Nona Sen, apa yang ingin kamu katakan? Han Yuxuan, saya sudah menikah dengan Anda selama 5 tahun. Saya tidak melakukan apapun yang membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi Anda diam-diam justru mendekati wanita ini, dan bahkan menggunakannya untuk menekan keluarga Sen saya. Kamu benar-benar membuatku muak. Aku, Sen Ruoxue, sama sekali tidak tertarik. Aku melihatmu di hotel dengan pria lain. Saya bahkan bersedia mempercayai kamu. Tapi kamu tidak mempercayaiku. Mereka bahkan bersedia menyerahkan seluruh grup kepadamu. Kamu bilang padaku, kamu tidak mengenalnya. Karena kamu tidak mau mempercayaiku, maka kamu bisa mengerti seperti ini. Lagi pula, kita sudah bercerai. Nona Sen, aku juga harus berterima kasih padamu atas penindasan terhadap Tuan Han. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana membawanya. Tuan Han yang luar biasa, tidak mencapai apa-apa, hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Saya, Sen Ruoxue, sama sekali tidak tertarik. Bercerai darinya adalah pilihan yang paling tepat yang pernah aku buat. Dan Tuan Sen, aku ingin mengingatkanmu, grup Suaning yang kamu investasikan segala usaha, jika diserahkan kepadanya, pasti akan hancur dalam sekejap. Grup Suaning bagiku jauh lebih rendah dibandingkan Tuan Han. Meskipun benar-benar hancur di tangan Tuan Han, itu juga kehormatanku. Kamu benar-benar gila. Sudah 5 tahun, tidak ada yang lebih mengenal Han Yuxuan daripada saya. Dia hanyalah seorang si kecil yang hanya bisa bergantung pada wanita. Dulu itu saya, sekarang itu kamu. Saya sarankan kamu berpikir dengan baik. Grup Suaning meskipun tidak ada apa-apanya, tapi dibandingkan dengan keluarga Sen kamu, masih merupakan kekuatan besar. Maka saya ingin bertanya padamu, salju yang diendapkan, apa hakmu untuk mengajarkan saya? Saya memiliki penilaian yang baik terhadap orang, tidak sependek pemikiranmu. Selain itu, grup Suaning sekarang menjadi milik Tuan Han. Dengan posisimu sekarang, masih belum cukup untuk merendahkan dan mencemarkan nama Tuan Han. Direktur Sen, tidak bisa begitu. Keluarga Sen memang tidak sebanding dengan grup Suaning. Tapi saya dan pemimpin gerbang Longmen adalah teman dekat. Malam ini, membawa kesempatan untuk keluarga Sen. Kesempatan untuk bekerja sama dengan Dragon Gate, bernilai ratusan miliar. Gerbang Longmen Sengjing, itu adalah kekuatan terkuat di dunia. Mengendalikan nadi dunia, terutama pemimpin Dragon Gate yang satu itu. Tapi orang yang benar-benar pernah bertemu dengan pemimpin Dragon Gate, bukankah itu 80 miliar? Satpam. Selain itu, grup Suaning. Benar, malam ini, kamu menyamar sebagai pemimpin Dragon Gate. Maksudmu? Saya sudah merekamnya. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu berani menyamar sebagai pemimpin Dragon Gate. Satpam. Menarik sekali, menarik sekali. Teman yang berbicara tanpa malu-malu. Benar. Maksudmu? Kamu adalah pemilik Dragon Gate itu. Maksudmu? Jangan-jangan saya salah paham. Saya adalah pemimpin gerbang Longmen. Menarik sekali, menarik sekali. Saya tidak pernah ingat. Selain itu, hanya hadiah ulang tahun yang paling murah. Pesanan senilai 80 miliar. Mempersiapkan 3 hadiah mewah untuk Ruoxue. Kamu menyamar sebagai pemimpin Dragon Gate. Malam ini, kalian tidak perlu takut. Bahkan grup Suaning pun tidak bisa melindungimu. Miliar. Dari kamar dagang Qinglong, wakil ketua Qian Zhengzong. Kamu adalah pemimpin Dragon Gate itu. Dan bahkan lebih merupakan legenda dari generasi ini. Tunggu dia datang. Si kecil ini akan menunjukkan wajah aslinya. Direktur Besar Sen. Tidak terduga, kan? Kamu pasti melindungi satu. Kamu sama sekali tidak bisa melindungi orang itu. Ibu, jangan takut. Kita ada Zhao Zong di sini. Terima kasih banyak, Tuan Zhao. Dengan hubungan saya dan Ruoxue, itu seharusnya bisa membuat Direktur Sen terpesona. Apalagi yang ingin kamu katakan? Saya sarankan kamu sebaiknya sekarang menghubungi semua tamu yang baru saja lewat, untuk menarik kembali tekanan terhadap keluarga Sen. Masalah ini, kita masih bisa melupakan yang lalu. Dapat membuat Direktur Sen terpesona. Apakah kamu pikir saya sekarang punya hak untuk mengatakan si kecil ini? Hak ini, kamu tidak akan pernah layak memilikinya. Kamu, belum lagi saya percaya pada Tuan Han, adalah pemimpin gerbang naga. Bahkan jika dia bukan, kembali, malam ini, aku akan menjaganya tetap aman juga. Dapat membuat Direktur Sen terpesona. Kamu sangat percaya diri, ya?
Sepertinya saya benar-benar meremehkan si kecil ini. Tidak menyangka wanita kamu benar-benar hebat, dapat membuat Direktur Sen terpesona. Sayangnya, meskipun begitu, dia juga tidak bisa melindungimu. Mengapa saya perlu orang lain untuk melindungi? Kamu seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Khawatirlah tentang keluarga Sen. Han Yuxuan, kamu berani mengancam keluarga Sen. Keluarga Sen telah merawatmu selama 5 tahun. 5 tahun? Loh, bahkan seekor anjing pun bisa dibesarkan dengan baik. Si kecil sepertimu tidak bisa dibesarkan. Sayangnya, kakakku sangat mencintaimu. Namun, kamu berkolaborasi dengan rubah kecil ini untuk menekan keluarga Sen. Apakah kamu masih manusia? Bukankah dia baru saja bilang, semua yang dimiliki keluarga Sen adalah karena dia? Siapa tahu, dia memanfaatkan sumber daya Direktur Sen ini untuk merawat keluarga Sen. HMPH, jika dia benar-benar melakukan itu bisa dianggap sedikit memiliki hati nurani. Tapi dia justru adalah seorang manis kecil yang egois, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Wajah jahat keluarga Sen. Saya benar-benar melihatnya. 5 tahun ini, saya buta. Han Yuxuan, malam ini, kamu yang berutang budi kepada keluarga Sen, telah mengecewakan saya, Sen Ruoxue. Aku mengecewakanmu. 5 tahun. Saya selalu bekerja keras untuk keluarga ini. Dan kamu, bermalas-malasan. Sekarang bahkan memanfaatkan wanita lain untuk menekan keluarga Sen. Di mana hadiah ulang tahun yang kamu katakan? Apakah wanita ini yang menekan? Adalah hadiah ulang tahun yang kamu berikan kepada keluarga Sen. Seng Jing Longmen menghadiahkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Sen. Hadiah ulang tahun yang saya maksud sudah tiba. Seng Jing Longmen, Kamar Dagang King Long menghadiahkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Sen. 10 pasang giok Tianshan, 1 pohon kayu manis es, Villa Jelek 1, 20 set uang kertas peringatan terbatas, 800 batang emas seberat 30 juta. Seng Jing Longmen. Hadiah ini, takutnya, lebih banyak daripada total aset keluarga Sen. Semua ini adalah hadiah darimu. Sen Ruoxue, saya sudah bilang, malam ini, saya ingin menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Hadiah ulang tahun ini, sebenarnya adalah milik keluarga Sen. Sen Ruoxue, sekarang kamu tahu, siapa sebenarnya orang yang telah kamu kecewakan. Aku, Sen Ruoxue. Sekarang kamu akhirnya tahu, mengapa kamar dagang ini memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Sen, kan? Apakah kamu masih berpikir, aku hanyalah seseorang yang tidak berguna, yang hanya bergantung pada beban wanita? Yuxuan, tidak, bukan seperti itu. Kak, jangan biarkan dia menipumu lagi. Tipu. Hadiah mewah ini adalah pemberian dari kamar dagang King Long. Apa hubungannya dengan kamu, Han Yuxuan? Tidak ada hubungannya dengan saya. Benar. Hadiah mewah ini bernilai ratusan miliar. Anda berada di keluarga Sen saya. Selama 5 tahun penuh, menerima makanan dan minuman tanpa bayar. Hidup hanya untuk makan dan menunggu mati. Hanya seorang satpam yang menjaga pintu. Bagaimana mungkin kamu bisa memberikan hadiah mewah seperti ini? Kamu hanyalah si kecil yang tidak berguna. Jadi, siapa yang mengirimkan hadiah ulang tahun ini? Apakah mungkin itu adalah Direktur Sen? Hadiah-hadiah ini tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga sangat langka di dunia. Bernilai tetapi tidak ada pasarnya. Meskipun grup Suaning bernilai triliunan, namun, mereka juga tidak bisa memberikan hadiah mewah seperti ini. Semua yang hadir di sini, yang mampu memberikan hadiah mewah ini, hanya saya yang mewakili kamar dagang King Long. Saya sudah tahu, hanya orang yang bisa memberikan hadiah semewah ini, hanya Tuan Zhao. Benar juga, semua yang hadir, hanya Tuan Zhao, yang memiliki hubungan dekat dengan kamar dagang King Long, dan juga, masih merupakan sahabat dekat dari gerbang Longmen. Jadi, tidak mungkin ada orang lain yang bisa memberikan hadiah semahal ini. Semua orang sudah melihat, kan? Si kecil ini ingin memanfaatkan Direktur Sen untuk menekan keluarga Sen saya. Seperti si kecil ini, sama sekali tidak layak untuk dianggap manusia. Tuan Zhao, keluarga Sen kami memiliki Anda. Benar-benar beruntung sekali. Nyonya, Anda terlalu sopan. Ruoxue dan saya adalah teman lama. Sekarang dia ingin bercerai. Ini adalah saat yang paling tidak berdaya. Jika hadiah kecil ini bisa membuatnya tersenyum, itu juga sudah cukup berharga. Hanya saja saya tidak menyangka, sampai sekarang, satpam kecil ini masih berani mengklaim hadiah saya. Ruoxue, aku tahu, hubungan selama 5 tahun ini pasti akan ada rasa berat untuk berpisah. Tapi coba pikirkan, selama 5 tahun ini, keluarga Sen di bawah kepemimpinanmu sudah bangkit.
Mengapa dia masih seorang satpam? Hanya karena dia adalah seorang mendekati seorang wanita. Haha, sungguh sangat buruk. Tidak tahu terima kasih. Itu adalah Zhao Sichong. Tapi kau sombong. Kembali. Hari ini kalian benar-benar membuatku. Sayapmu sudah kuat. Mendekati seorang wanita. Kembali. Baiklah, baiklah. Tidak tahu terima kasih. Bagus sekali untuk membuat orang tertawa. Berani menghina keluarga Sen saya. Sombong. Membuka mata. Hari ini kalian benar-benar membuatku. Sen Ruoxue. Keluarga Zhao. Membuka mata. Sombong. Bagus sekali untuk membuat orang tertawa. Si kecil yang hanya bisa mendekati wanita. Bagus sekali, sungguh beruntung. Kau di keluarga kami, Sen. Makan dan minum gratis selama 5 tahun. Baiklah, baiklah. Si kecil yang bisa mendekati wanita. Seharusnya tidak hanya menjadi Han Yuxuan. Jangan membuat onar lagi. Yang membuat onar adalah keluargamu, Sen. Aku tidak ingin bercerai denganmu. Sudah 5 tahun. Kau tidak pernah memberikannya padaku. Setitik kepercayaan pun tidak bisa kau berikan. Meskipun sekarang fakta ada di depanmu. Namun, jika ada yang sedikit memprovokasi, kamu akan segera percaya pada mereka. Dan tidak memilih untuk percaya padaku. Satpam kecil. Sekarang juga, berlututlah. Di depan kakakku. Sujud dan minta maaf kepada Tuan Zhao. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi dari sini. Tuan Han sudah bercerai dengan Sen Ruoxue. Dia sekarang adalah ketua grup Suaning milikku. Siapa kamu? Berani bersikap tidak sopan padanya. Baiklah, karena kamu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Sen. Sekarang, silakan kalian segera pergi. Pesta keluarga Sen. Tentu saja aku akan pergi. Namun, hadiah ulang tahun ini, awalnya aku siapkan untuk keluarga Sen. Maka sekarang aku juga berhak untuk mengambilnya kembali. Hadiah ulang tahun itu adalah dari Sichong. Dengan dasar apa kamu mengambilnya kembali? Itu benar. Satpam kecil. Lihatlah dengan jelas. Di pesanan ini, cap dengan simbol Longman. Tanggal 10, cap pada daftar. Adalah sama. Cap ini tidak hanya mewakili kekayaan, tapi juga mewakili kekuasaan. Dengan kamu, tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Hanya dengan kamu yang seperti ini, si kecil. Berani mengincar hadiah ulang tahunku. Sebuah pesanan palsu. Kembali ke negara. Juga layak untuk pamer di depan saya. Pesananku. Pesanan senilai ratusan miliar yang mengangkat keluarga Sen kami. Kamu. Pesananku. Sombong. Jauhkan dirimu dari ketua grup Suaning saya. Han Yuxuan, kamu gila. Berani membatalkan pesanan Longman. Kamu tahu apa artinya menghina Longman? Apa konsekuensinya? Direktur Sen, saya sarankan kamu sebaiknya minggir. Jangan bilang tentang grup Suaningmu. Bahkan jika itu semua orang berpengaruh di Sengjing, tidak akan mampu menahan kemarahan Longman. Kak, apakah kamu melihatnya? Dia Han Yuxuan sudah jelas. Ingin menimpa malapetaka pada keluarga Sen saya. Apakah kamu masih ingin melindunginya sekarang? Pesanan telah dibatalkan di keluarga Sen. Longman sudah tahu. Pasti juga akan melampiaskan kemarahan kepada keluarga Sen. Tuan Zhao. Si kecil ini sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Sen kami lagi. Satpam kecil, kenapa kamu begitu jahat? Tidak hanya menghancurkan pesanan keluarga Sen saya, tapi juga ingin menyeret keluarga Sen kami. Han Yuxuan, kamu gila. Saya bahkan tidak menyangka. Ternyata kamu adalah orang seperti ini. Hanya karena aku bercerai denganmu. Kamu harus membuat marah Dragon Gate, menarik keluarga Sen kita ke dalam masalah. Di matamu, apakah aku begitu tidak berharga? Kembali. Kamu tidak pernah berpikir tentang ini. Zhao Sichong sedang menipumu. Satpam kecil, berani menggigitku kembali. Seseorang datang. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini. Ayo serang. Patahkan semua anggota tubuhnya. Jangan berani bersikap sombong. Aku punya bukti yang bisa membuktikan. Tuan Han adalah pemimpin Longman. Direktur Sen, kamu sudah bertekad untuk melindungi satpam kecil ini. Orang yang menghina Longman adalah kamu. Buktinya ada di tanganku. Cukup untuk membuktikan Tuan Han. Dia adalah pemimpin Longman. Apa? Si kecil, apa matamu buta? Tuan Han berasal dari Longman tanda merek terdaftar GE. Tuan Du, apakah itu Anda? Tuan Du, Harimau Gunung Provinsi Dong. Du Yuanying. Tuan Du, bagus. Tadi malam, aku dikepung oleh pemimpin bawah tanah Provinsi Dong. Sun Long membawa orang-orang untuk mengepung
Tuan Han lah yang menyelamatkan saya. Bahkan Tuan Du pun melihatnya. Juga sangat hormat. Kalian ini siapa? Berani menyerang Tuan Han? Sekarang siapa yang berani meragukan Tuan Han? Dia adalah pemimpin Dragon Gate. Dia. Benarkah dia pemimpin Dragon Gate? Bagaimana mungkin? Tuan Zhao bilang dia adalah teman dekat pemimpin Dragon Gate. Tidak mungkin dia belum pernah bertemu. Lagi pula, dia hanya seorang satpam. Sombong? Berani kamu tidak menghormati pemimpin Dragon Gate? Tidak berani. Sekarang, siapa sebenarnya yang bersalah di Dragon Gate? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa jadi pemimpin Dragon Gate? Zhao Sichong. Apa yang terjadi? Apakah mungkin dia benar-benar pemimpin Dragon Gate? Sichong. Apa yang dia katakan itu benar. Ruoxue, dia pasti sedang menipumu. Saya adalah sahabat dekat pemimpin gerbang Longmen. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya. Tapi, dia tidak mungkin hanya seorang satpam. Kenapa kamu tertawa? Ternyata, di dunia ini masih ada teman dekat yang belum pernah bertemu. Tuan Zhao, Anda benar-benar lucu. Zhao Sichong, kamu terus-menerus menipuku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Zhao menipu kita? Posisi kerja saya di kamar dagang Qinglong. Itu adalah penugasan dari Tuan Zhao. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Jadi begitu. Rekaman ini palsu. Kembali. Hanya berdasarkan rekaman ini. Kamu menipu siapa? Saya adalah wakil direktur kamar dagang Qinglong. Identitas ini tidak bisa dipalsukan. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Tuan Pintu Longmen. Tapi saya pernah mendengar suaranya. Tidak mungkin ini adalah satpam kecil ini. Benar. Betapa sulitnya untuk memalsukan sebuah rekaman. Jangan berpura-pura lagi. Tuan Pintu Longmen ini, bagaimana bisa berada di keluarga Sen saya? Menjadi si kecil. Direktur Sen, saya benar-benar tidak tahu. Apa yang dia berikan padamu? Sampai sekarang, masih melindunginya. 3 keluarga besar Provinsi Dong telah tiba. Tiga kepala keluarga. Kalian akhirnya datang. Si Chong sudah menunggu lama. 3 keluarga besar. Apakah ini 3 keluarga besar yang telah ada di Provinsi Dong selama berabad-abad? Konon, masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat. 3 keluarga besar. Bagaimana mereka bisa datang? Mereka datang karena saya. Han Yuxuan, benar-benar tidak tahu malu. Datang karena kamu. Anda benar-benar bisa menaruh emas di wajah Anda. Mereka jelas datang karena Ruoxue. Ruoxue, cepat sambut mereka. Mereka jelas datang karena Ruoxue. Benar-benar bisa memuji diri sendiri. Tuan Zhou, hahaha, sudah bertemu dengan Tuan Sen. 3 orang. Kami datang karena keluarga Sen. Tuan Sen bercanda. Bukan karena Tuan Sen. Kita bisa karena siapa lagi? Kali ini kami bertiga datang khusus. Ini adalah untuk merayakan ulang tahun Nyonya Sen. Pada saat yang sama, juga harus mengucapkan selamat kepada keluarga Sen. Dapat mendapatkan perhatian dari gerbang Longmen. Bagus. Mendengar kabar. Malam ini di gerbang Longmen akan menunjuk keluarga Sen sebagai satu-satunya agen kamar dagang Qinglong. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Sen terlebih dahulu. Terbang tinggi. Hahaha. Lalu aku akan melakukannya. Mari kita angkat gelas untuk Tuan Sen. 3 kepala keluarga, terlalu sopan. Saya, keluarga Sen telah menyinggung pemimpin gerbang Longmen. Terbang tinggi. Mimpi yang tidak realistis. Apa? Keluarga Sen telah menyinggung pemimpin gerbang Longmen. Benar, orang ini adalah pemimpin gerbang Longmen. Pemimpin gerbang Longmen. Tidak menyangka pemimpin gerbangnya begitu muda ya. Hari ini dapat bertemu pemimpin Longmen. Benar-benar beruntung sekali. 3 kepala keluarga. Dia bukan pemimpin Longmen. Kalian harus melihat dengan jelas. Dia hanyalah seorang menantu di keluarga Sen. Dekat dengan Ruoxue. Bekerja sebagai penjaga keamanan di keluarga Sen selama 5 tahun. Makan dan tunggu sampai mati. Seperti dia yang hanyalah sampah. Layak juga berada di gerbang naga kita. Apa? Ada hal seperti itu? Benar. Bahkan dia juga memalsukan rekaman Tuan Du. Ingin memastikan identitas. Hanya saja dia tidak mengira. Saya adalah teman dekat pemimpin Longmen. Jadi saya tidak tertipu olehnya. Jika benar begitu. Kalau begitu, dia memang harus mati. Bocah Bo, berani kamu menyamar jadi pemimpin Longmen. Apakah kamu sudah bosan hidup? Sedikit lucu. Matamu buta. Juga layak menjadi bagian dari Longmen. Ini, hidup hanya untuk makan dan menunggu mati. Menjadi satpam kecil di keluarga Sen selama 5 tahun. Kamu tidak berpikir, rekaman ini benar, kan? Benar,
Suara ini, sekali dengar sudah tahu itu palsu. Suara Tuan Du adalah harimau gunung Provinsi Dong, mengguncang seluruh negeri. Namun suara ini dipenuhi dengan ketakutan. Sama sekali bukan suara Tuan Du. Hampir saja membuat bocah sialan ini menipuku. Jelas sekali ini adalah bukti yang kuat. Namun kalian buta, tidak melihatnya. Direktur Sen, mari kita pergi. Maafkan saya berbicara terus terang. Suara dalam rekaman ini menyebut bocah ini adalah pemimpin Longmen. Benar, jika dia memang pemimpin Longmen, mengapa Tuan Du memanggilnya Tuan, tetapi tidak menyebutnya sebagai Tuan? 3 kepala keluarga yang lelah, masih harus repot melihat lelucon keluarga kami. Masalah ini, sebaiknya kita anggap saja selesai. Han Yuxuan, hari ini adalah hari bahagia keluarga Sen. Kamu sudah bukan orang keluarga Sen lagi. Sekarang, segera tinggalkan tempat ini bersamanya. Direktur Sen, mari kita pergi. Oh ya, tolong, bantu saya bawa semua hadiah ulang tahun ini. Han Yuxuan, kenapa kamu masih tidak bisa melihat kenyataan? Hadiah ulang tahun ini milik keluarga Sen. Jika kamu pergi dari sini sekarang juga, aku masih bisa membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ruoxue, kau masih terlalu baik. Sampai sekarang, masih ingin memberi mereka jalan hidup. Sayangnya, mereka pasti mati hari ini. Belum lagi kau menyamar sebagai pemimpin Dragon Gate, membatalkan pesanan Longmen tadi, bahkan memalsukan suara Tuan Du Yuanying. Masih bilang tidak akan membiarkan kami pergi. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Mati 1000 kali pun tidak bisa menghindari kesalahan. Yang tidak tahu terima kasih adalah kau, kan? Rekaman Tuan Du Yuanying itu tidak sampai membuatku harus memalsukannya. Hebat sekali. Kau memang tidak takut pada apapun. Tidak takut pada bumi. Hehe, inilah apa yang dikatakan Tuan Zhao, si kecil dari keluarga Sen yang menjadi suami istri itu ya. Aku benar-benar membuka mata. Aku belum pernah melihat orang yang begitu terburu-buru untuk mati. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau pikir dia bisa melindungimu? Ah, jika 3 kepala keluarga bersatu, kau pikir Suaning di Sengjing bisa menahan mereka? 3 keluarga besar. Mereka itu apa sih? Sombong sekali. Kau tahu tidak apa yang kau katakan? Kalian semua itu apa sih? Kamu pikir kamu ini apa? Barang yang tidak tahu diri. Sujudlah padaku. Biarkan aku sujud. Kau bahkan tidak layak. Kau, pemimpin keluarga Su tidak layak. Ditambah lagi pemimpin keluarga Zhou saya tidak layak. Lalu ditambah kepala keluarga Hong saya. Kembali. Sekumpulan orang yang tidak berharga. Kalian bertiga. Kalian semua itu apa sih? Han Yuxuan. Ketiga orang ini adalah kekuatan puncak di Provinsi Dong. Jika mereka hanya berkata satu kata, mereka bisa mengusirmu ke dalam jurang kehancuran. Apakah kau ingin membuat masalah besar? Segera minta maaf kepada mereka. Hanya berdasarkan mereka. Omongan yang besar. Keluarga besar saya telah berkuasa di Provinsi Dong selama ratusan tahun. Yang kedua setelah ketua Wan dan Duye. Kau seorang yang tidak berarti. Saya hanya perlu berbicara. Bisa membuatmu mati 1000 kali. Kalian bertiga. Total hanya 3 nyawa. Namun ingin mengganti dengan 1000 nyawa. Ini di Provinsi Dong. Si kecil yang keras kepala seperti dia memang jarang sekali terlihat. Aku akan menelepon seseorang nanti. Saat saya mematahkan tangan dan kakimu. Terus saja keras. Tunggu sebentar, saya akan memanggil seseorang. Betul sekali. Ini di Provinsi Dong. Pemimpin bawah tanah. Kakak Sun Longlong. Itu adalah teman baik kami, Geren. Biasanya kita di Provinsi Dong mengajari si kecil itu. Tidak menarik juga. Sudah bosan. Hari ini datang seorang provokator. Hahaha, bisa memberi kita beberapa hiburan. Hahaha, memang seperti ular dan tikus dalam satu sarang. Sudah saatnya kalian pergi. Tetaplah bersama Sun Long itu. Kami tentu akan mencari kakak Sun. Namun, setelah kami membuatmu cacat, kami akan menyerahkanmu kepada kakak Sun untuk menangani urusan kami. Seseorang datang. Ya, berhenti. Dia adalah ketua Suaning Group saya. Sentuh dia. Itu sama saja dengan melawan Suaning. 3 kepala keluarga. Satpam kecil ini, alasan dia berani begitu sombong, adalah karena dia dekat dengan wanita ini. Wanita ini, tidak salah. Wanita ini, adalah direktur Suaning Group. Juga tidak tahu. Dibilang oleh satpam kecil ini, retorika yang luar biasa. Menipu. Sudah bertekad untuk membela dia. Sehingga dia berani meninggalkan Ruoxue. Menyinggung Longmen. Jadi anak ini benar-benar buta ya. Gerbang naga ini sangat disukai Tuan Sen sekarang. 10 Suaning Group pun tidak sebanding dengan Tuan Sen. Kamu adalah Direktur Sen, kan? Direktur Sen baru saja kembali dari luar negeri untuk berbisnis. Sepertinya kamu belum tahu.
Kekuatan Dragon Gate, kan? Kamu ingin melindunginya. Belum punya kualifikasi itu. Tidak perlu gantri. Suaning meskipun sekuat apapun, itu juga hanya sebuah kerangka kosong tanpa substansi. Kami bertiga dari keluarga besar bersatu. Percaya atau tidak, dalam setengah bulan, kami bisa membuat Suaning bangkrut. Sen Yan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, ya. Pepatah ini memang benar. Naga yang kuat tidak bisa menindas penguasa lokal. Apalagi, kamu juga bukan naga yang kuat, kan? Serahkan si kecil ini. Jika tidak, kami akan bersikap tidak sopan padamu. Berani kamu. Tentu saja tidak ada salahnya dengan satu ini. Hei, tanganmu yang penuh kejahatan ini. Lebih baik jangan memintanya. Kamu lepaskan dulu. Lepaskan tanganku. Provinsi Timur juga harus ditangani dengan baik. Kamu si kecil, berani melawan 3 keluarga besar, 3 kepala keluarga. Satpam kecil ini sudah bercerai dengan Ruoxue. Dia sudah bukan anggota keluarga Sen kami lagi. Berani sekali. Kamu seorang masyarakat biasa. Berani melawan kami. Seseorang datang. Bereskan dia dengan keras. Si kecil ini, aku ingin menyiksanya sampai lebih buruk dari kematian. Kemudian baru ambil dia. Hancurkan tubuhnya menjadi serpihan. Halangi mereka. 3 keluarga besar kalian sangat berkuasa. Benarkah berani melawan saya? Ketua grup Suaning bertindak. Grup Suaning kamu di Provinsi Dong. Kamu juga harus menundukkan kepalamu. Aku bilang padamu, hari ini kamu harus menyerahkannya. Lebih baik jangan. Jika tidak, termasuk kamu. Grup Suaning sudah beres. Sombong. Nilai pasar grup Suaning saya mencapai 100 miliar. 3 keluarga besar di Provinsi Dong. Total arus kasnya tidak lebih dari 150 miliar, kan? Jika kami marah, hati-hati, bisa jadi bencana. Jika ditambah lagi, Wakil Direktur Kamar Dagang Qinglong saya. Bagus. Hari ini adalah hari di mana keluarga Sen dan Longmen membangun kerjasama yang mendalam. Dalam sekejap, Wakil Direktur Qian akan datang ke sini. Jika dia melihat seorang satpam kecil menyamar sebagai pemimpin Longmen, mengambil hadiah Longmen secara tidak sah. Jika grup Suaning bersikeras untuk melindunginya, apakah dia akan memindahkan kemarahannya ke arah kalian di Suaning? Qian Sengsong, seorang wakil direktur kamar dagang kecil. Ini adalah andalan terbesarmu. Bahkan jika dia datang, dia tidak layak berdiri di depanku. Hahaha, saya belum pernah melihat orang yang sombong. Han Yuxuan, kamu benar-benar membuka mataku. Haha, badut, meskipun kamu berusaha keras menyembunyikan ketakutanmu, tapi hari ini kamu sudah bermain terlalu jauh. Kamu berani menggerakkan aku. Kembali, hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. 3 kepala keluarga. Demi saya, peristiwa malam ini. Jika tidak, lebih baik jangan dipermasalahkan. Apa maksud Anda, Direktur Sen? Tingkat atas kamar dagang Longmen akan segera datang ke ruang pesta. Jika kita bertarung sekarang, ketika mereka tiba, melihat kekacauan di sekeliling, mereka mungkin akan memarahi kita. Baik, kami mempertimbangkan wajah Anda, Direktur Sen. Bukan berarti tidak bisa mengampuni nyawanya, tapi dia harus berlutut. Memberikan 3 sujud kepada setiap orang tuanya. Tidak hanya itu, dia juga harus berbaring, membersihkan ludah ini untukku. HMPH, Han Yuxuan, kamu sudah melihatnya. Demi hubungan suami istri kita di masa lalu, jika kamu mau berlutut, sujud dan minta maaf, saya bisa menggunakan kekuatan keluarga Sen, menjamin nyawamu. Ini juga yang terakhir bisa saya lakukan untukmu. Jangan bicara lebih banyak. Yang kamu khawatirkan, bukankah aku akan membebani keluarga Sen? Sampai sekarang kamu masih tidak mau percaya padaku. Seorang istri yang meremehkan suaminya. Apa yang layak untuk dipercaya? Yuxuan, tenanglah. Saya di sini, pasti akan menjaga kehormatanmu. Benar-benar wanita yang tidak bisa diselamatkan. Ruoxue, kenapa kamu berbicara dengan pasangan ini? Sejak dia masuk, dia sudah menekan keluarga Sen. Menekanmu, bahkan setelah kamu mengajukan perceraian, mengambil hadiah ulang tahunku, mendekati seorang wanita, untuk menindas dan mempermalukanmu. Orang seperti ini, apa yang bisa kamu bicarakan dengannya? Satpam kecil ini, menyamar sebagai pemimpin Longmen. Bahkan jika kita membunuhnya, saya percaya, Wakil Ketua Qian juga tidak akan menyalahkan. 3 kepala keluarga, tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan. HMPH, karena dia bersikeras mencari kematian, maka hari ini aku akan memenuhi keinginannya. Direktur Sen, terakhir, aku sarankan padamu, sebaiknya jangan menghalangi kami. Jika tidak, kami akan membereskan grup Suaningmu juga.
Aku ingin tahu siapa yang berani. Yuxuan, tenanglah. Saya di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Aku, Shen Youning, tidak akan pernah menyerah. Han Yuxuan, meskipun di depan ada jurang dan sarang harimau, jalan yang penuh bahaya, jika bisa bersamanya di jalan, itu juga bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Bersumpah untuk maju dan mundur bersama Direktur Han dan Direktur Shen. Mengapa kamu begitu membela saya? Nanti, kamu akan tahu. Grup Suaning, bersumpah untuk maju dan mundur bersama Tuan Han. Grup Suaning, bersumpah untuk hidup dan mati bersama Tuan Han dan Direktur Shen. Baiklah, Shen Youning. Tunggu sebentar, tunggu. Apa namamu yang kamu sebutkan tadi? Siapa sebenarnya kamu? Nyonya Shen, akhirnya kamu ingat. Benar, saya 5 tahun yang lalu diusir dari rumah oleh keluarga Shen. Shen Youning, juga adikmu. Baiklah, Shen Youning, ternyata kamu, si kecil yang imut. Akhirnya saya tahu, mengapa kamu selalu terus-menerus menekan keluarga Shen. Karena sejak awal, kamu datang untuk membalas dendam. Pembalasan. Benar, Tuan Zhao, kamu tidak tahu. 5 tahun lalu saya mengusir si kecil ini dari keluarga Shen. Diusir ke luar negeri. Dia memiliki banyak dendam terhadap keluarga Shen. Sekarang tidak tahu keberuntungan apa yang dia dapatkan. Mengubah penampilan dan wajahnya. Ternyata benar. Dia datang untuk membalas dendam. Keluarga Shen kamu. Saya memang tidak pernah menganggapnya serius. Saya juga harus berterima kasih kepada kalian. Dia mengusir saya dari keluarga Shen saat itu. Jika tidak, tinggal di keluarga Shen. Justru itu yang benar-benar memutus jalan hidup saya. Jangan berpura-pura di sini. Saya bilang, kenapa kamu harus membantu menantu ini? Pada akhirnya, hanya mencari alasan untuk membuat keluarga Shen hancur. Menghancurkan satu sama lain. Apa yang saya katakan, si kecil yang seperti dia, bagaimana dia bisa dekat dengan wanita sepertimu? Han Yuxuan, apa kamu belum mengerti? Kamu telah dimanfaatkan olehnya. Memanfaatkan. Benar, wanita ini, bisa dibilang dia adalah adik saya yang dulu. Dia tidak disukai oleh keluarga Shen. 5 tahun yang lalu diusir oleh keluarga Shen. Diusir dari rumah. Sekarang tidak tahu dengan cara apa. Mendapatkan kekuasaan dan posisi sekarang. Jadi dia kembali untuk membalas dendam. Dia melindungimu seperti ini. Hanya untuk hari ini. Membuat keluarga Shen tidak bisa turun dari panggung. Memalukan keluarga Shen. Shen Ruoxue, tutup mulutmu. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Keluarga Shen bagiku sama sekali tidak ada artinya. Hari ini aku datang hanya untuk Yuxuan. Jangan berpura-pura. Han Yuxuan, saya sarankan kamu, jika kamu sekarang pergi darinya dan minta maaf padaku, aku bisa berusaha menyelamatkan nyawamu. Bahkan bisa menjaga martabatmu. Tapi jika kamu terus berada di sisinya, tunggu sebentar. Dia pasti akan meninggalkanmu. Saat itu kamu hidup lebih buruk dari mati. Shen Ruoxue, tutup mulutmu. Yuxuan, jangan dengarkan dia. Aku benar-benar datang untukmu. Itulah sebabnya aku datang. Sayangnya, sebelumnya aku selalu menjadikan grup Suaning sebagai tujuanku. Juga sangat mengagumimu. Tak kusangka, Shen Youning, di belakang layar, ternyata adalah orang jahat yang licik. Kamu mengira dia adalah orang baik? Dia dan dia itu cantik sama. Keduanya memang cantik sejak lahir. Kamu keterlaluan. Anda bahkan tidak memikirkannya. 5 tahun yang lalu dia baru berusia 17 tahun. Hanya dalam waktu 5 tahun. Dia bahkan dari luar negeri ke dalam negeri. Mendirikan grup Suaning. Sebuah entitas besar seperti ini. Hanya dengan dirinya sendiri. Apakah itu mungkin? Menurut pendapat saya, dia sama seperti si kecil ini. Selama 5 tahun ini. Ibu, tutup mulutmu. Kamu belum punya hak untuk membicarakan Youning di sini. Kamu si kecil. Berani-beraninya memukul saya. Kamu sudah melawan. Han Yuxuan. Jadi kamu akhirnya masih percaya pada wanita ini. Apakah ada masalah? Dari awal hingga akhir, Youning selalu memilih untuk mempercayai saya. Dan kamu, yang kamu berikan padaku hanya kecurigaan dan keraguan. Kamu sangat mengecewakan saya. Kamu dari awal hingga akhir membuat saya kecewa. Ngomong-ngomong, jika saya tidak salah, Nona Shen, kita sudah bercerai. Kamu tidak berhak mengurus urusanku. Lalu bagaimana dengan saya? Kamu, benar. Saya adalah bagian dari Longmen, wakil direktur kamar dagang Qinglong. Ayah saya adalah ketua umum kamar dagang Qinglong, Yu Linglong, anak buah yang paling dipercaya. Dan saya, dia adalah pemimpin gerbang Longmen.
sahabat dekat dari legenda tertinggi. Bagaimana denganmu, si satpam kecil? Berani berbicara kasar kepada mitra gerbang Longmen saya. Keluarga Sen berbicara dengan tidak sopan. Mengklaim hadiah ulang tahun saya secara ilegal. Menyamar sebagai pemimpin gerbang Longmen. Memalsukan rekaman Tuan Du. Menyinggung 3 keluarga besar. Bahkan berani bertindak di aula pesta ini. Bertengkar besar. Katakan padaku, apakah aku punya hak membuatmu tidak memiliki tempat untuk bersembunyi? Tuan Zhao berasal dari latar belakang yang terhormat. Ternyata dia adalah orang itu. Teman dekat pemimpin gerbang Longmen. Itu adalah pemimpin gerbang Longmen itu. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar berkuasa. Lebih dari 10.000 orang menyinggung dia. HMPH, anak ini sudah pasti mati. Hari ini dia menggangguku. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Drama ini juga harus diakhiri. Aku tahu, semua yang hadir hari ini datang ke keluarga Sen. Semua berpikir bahwa keluarga Sen telah menjalin hubungan dengan gerbang Longmen. Akan terbang tinggi. Dan sekarang aku telah menyinggung keluarga Sen lagi. Jadi kalian sekarang ingin menekan aku. Menyenangkan keluarga Sen. Tapi maaf, kalian semua di sini digabungkan. Bagi saya, hanya sekumpulan semut saja. Kamu, baiklah, melihat seluruh provinsi Dong. Kamu adalah satu-satunya yang berani sendirian, yang berteriak kepada orang-orang berkuasa. Karena kamu ingin melawan seluruh provinsi Dong, maka saya akan memenuhi keinginanmu. Seseorang datang, patahkan kakinya. Saya ingin melihat yang berani melawan seluruh tulang yang menjadi musuh provinsi Dong. Apakah bisa berlutut? Berhenti. Ketua Wan dari kamar dagang Haicheng datang. Mengapa Wan Chunliu datang? Tapi lelaki tua ini ada di Haicheng. Memiliki posisi yang sangat tinggi. Hanya di bawah Du Yuanying. Kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan. Han Yuxuan Sen Youning. Karena ketua Wan sudah datang, maka drama ini harus diakhiri. Sen Youning, jika kamu berhenti sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Apakah kamu takut kami menyinggung ketua Wan dan membuat keluarga Senmu terlibat? Tidak tahu terima kasih. Kamu juga harus keras kepala. Selalu kamu. Saya sudah memberimu kesempatan. Itu adalah kesalahanmu sendiri yang tidak menghargai. Ketua Wan, bagaimana Anda bisa datang? Ketua Wan juga datang untuk merayakan keluarga Sen. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada yang terlalu penting. Ini adalah pusat pesta ulang tahun malam ini. Ada 2 si kecil yang masuk. Kamu yang imut.